Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Alfiansa SPD. Saya merupakan guru di SD Negeri Labuhan Lala. Di saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Hamzanwadi dengan nomor peserta 2019-009-47206. Hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SD Negeri Labuhan Lala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Yes, yes, yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak ya untuk dapat berkumpul dan melaksanakan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu anak-anak, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk itu anak-anak, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo kita kelas. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Barusan kita sudah selesai berdoa anak-anak ya. Nah, kira-kira pada pagi hari ini ketua kelas siapa yang tidak hadir anak? Hadir semua Pak. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita hadir semua anak-anak ya. Nah, untuk itu anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menayangkan sebuah video ya, video klip yaitu yang berjudul Panutanku Lokalis. Sekarang Bapak akan menayangkan videonya anak-anak ya. barusan kita sudah menyaksikan video klip
yang berjudul lagu Panotang Pulau Kau ya. Lagu ini merupakan lagu dari daerah kita yaitu Sumba Barat anak-anak ya. Lagu ini memiliki makna yaitu tentang rasa rindunya seseorang terhadap daerah tempat kelahirannya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau tanya dulu, kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu kemarin? Ya, coba Napil. Masa dan volume. Ya, betul sekali ya Napil ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang massa dan volume. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu apa itu massa? Ya, coba Pito. Adalah besaran dari suatu benda. Betul sekali Pito ya. Massa adalah besaran dari suatu benda. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu volume? Ya, coba Fatir. Volume adalah ukuran banyaknya benda zat. Ya, betul sekali Fatir ya. Volume adalah ukuran banyaknya benda zat ya. Nah, baik, berarti di sini masih ingat semua ya pembelajaran kita di minggu kemarin. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang wujud zat. Nah, sebelum itu anak-anak, Bapak akan menginformasikan kepada kalian manfaat kita mempelajari wujud zat, anak ya. Nah, yang pertama, dengan kita mempelajari wujud zat, kita dapat mengetahui macam-macam dari wujud zat itu ya. Ada cair, padat, dan gas ya anak-anak ya. Nah, dengan kita mempelajari wujud zat, kita dapat mengetahui contoh-contoh dari wujud padat, cair, dan gas anak-anak ya. Nah, dengan kita mempelajari wujud zat juga, kita dapat mengetahui sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk itu anak-anak, nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan apakah suatu zat yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk ke dalam benda padat, cair, dan gas dengan tepat ya. Nah, setelah melakukan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas secara percaya diri di depan kelasnya. Sekarang ini Bapak lihat masih lemas semua anak-anak ya, belum ada semangatnya ya. Nah, untuk itu anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak, Bapak memiliki alat dan bahan ya. Yang pertama itu balon. Yang kedua, air yang diberi pewarna. Terus yang ketiga, gelas transparan dan kelereng ya. Nah, di sini Bapak akan melakukan sebuah demonstrasi. Nah, tetapi di sini Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk membantu Bapak di depan ini, ya. Kira-kira siapa yang mau bantu Bapak di sini? Ya, coba Pitu. Itu. Baik Pitu. Nah, di sini perhatikan semua anak-anak ya. Di sini Pitu akan meniupkan balon ini. Diperhatikan semua ya. Nah, coba diperhatikan semua, ya. Nah, terus yang kedua, Pitu akan menuangkan air ke dalam gelas. Ya, coba dikasih lihat temannya Pitu, gelasnya. Perhatikan semua anak ya. Oke. Terus yang ketiga, Pitu akan menekan-nekan kelereng ini. Oke, sudah semua ya? Oke, sekarang beri tepuk tangan buat Pitu. Ayo Pitu, terima kasih Pitu ya. Nah, sekarang anak-anak, nah dari percobaan yang dilakukan oleh Pitu tadi, kira-kira Bapak mau tanya kepada kalian anak ya. Nah, kira-kira apa yang membuat balon itu semakin lama semakin membesar? Ada yang bisa? Ya, coba Napil.
Karena ada gas. Ya, betul sekali Nabil ya. Karena ada gas di dalam balon tersebut yang membuat balon tersebut semakin lama semakin membesar. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana bentuk air yang dimasukkan ke dalam gelas? Kira-kira ada yang tahu? Ya, ini. Gelas. Betul sekali ya dia. Nah, air yang dimasukkan ke dalam gelas, dia itu akan berbentuk gelas. Nah, terus yang percobaan yang ketiga tadi, yaitu Vito menekan kelereng tersebut. Kira-kira menurut kalian anak-anak, apakah kelereng tersebut berubah bentuk? Ada yang tahu? Berubah bentuk atau tidak? Ya, coba Najwa. Tidak berubah, Pak. Betul sekali ya Najwa ya. Dia itu tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, anak-anak, kira-kira sampai sini paham tidak? Paham ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran anak-anak ya. Nah, untuk itu anak-anak, Bapak berharap kepada kalian untuk menyaksikan video ini ya. Bapak berharap kepada kalian untuk tidak bermain di bangkunya ya, dan tidak berbicara dengan teman sebangkunya. Nah, sekarang perhatikan anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belajar. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sudah belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Barusan kita sudah menyaksikan video pembelajaran ini anak-anak ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, baik. Sekarang anak-anak perhatikan. Tahukah kalian berapa karakteristik wujud benda? Iya, coba Nabil. Pak. Ya, kira-kira apa-apa saja Nabil? Padat, cair, dan gas. Kali Nabil ya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang dari ketiga wujud benda ini anak-anak, nah ada yang tahu contoh dari benda padat? Ada yang tahu? Iya, coba Vito. Kayu, besi, dan batu, Pak. Betul sekali Vito ya. Kayu, besi, dan batu. Nah, tepuk tangan buat Vito dulu. Nah, sekarang anak-anak, kira-kira ada yang tahu contoh dari benda cair? Angkat tangan. Iya, coba Dandi. Minyak dan sirup. Oke, betul sekali Dandi ya. Air, minyak, dan sirup. Tepuk tangan dulu buat Dandi. Nah, sekarang yang terakhir, contoh dari benda gas. Kira-kira ada yang tahu? Ya, coba Nabil. Uap air, dan gas bumi. Betul sekali ya Nabil ya. Balon udara, uap air, dan gas bumi. Nah, kira-kira anak-anak, sampai sini kalian paham? Kalian paham tentang contoh-contoh dari wujud benda? Paham ya? Nah, baik. Sekarang anak-anak, silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah semua ya masuk ke kelompoknya ya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian anak-anak ya. Dan nanti Bapak juga akan membagikan kartu gambar ya sebagai patokan kalian nanti untuk menentukan benda-benda yang termasuk ke dalam benda padat, cair, dan gas anak-anak ya. Nah, baik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian.
mengerjakan 3 percobaan ya, yang dimana nanti percobaan tersebut kalian akan mendemonstrasikan di depan kelas ya. Nah baik, sekarang anak-anak untuk yang pertama yaitu tentang wujud padat. Terus yang kedua nanti kalian akan melakukan percobaan wujud cair, dan yang ketiga wujud zat. Dan nanti di LKPD terakhirnya itu kalian akan mengisi yaitu benda-benda yang termasuk ke dalam benda padat, cair, dan gas sesuai dengan kartu gambar yang Bapak bagikan tadi. Nah baik, sekarang anak-anak silakan kalian lakukan percobaan di mejanya masing-masing. Nah ingat kerja sama ya. Nah ayo semua, ayo dikerjakan semua. Sudah selesai semua ya. Kalian sudah mengisi di LKPD-nya juga ya. Nah sekarang anak-anak, Bapak minta ke masing perwakilan dari kelompoknya untuk maju untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil percobaannya tadi di bangku. Nah sekarang anak-anak, Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang ke-1, bagaimana benda berwujud padat, alat dan bahan. 1. Kelereng. 2. Kertas. 3. Botol. 4. Plastisin. Langkah yang pertama, kami mengambil kelereng kemudian menekannya. Kelereng tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, kami mengambil kertas dan kami merobekkannya.
Nah sekarang giliran kelompok 2 lagi. Untuk kelompok 2, ayo maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cobaan 1. Bagaimana benda berwujud padat, alat dan bahan? 1. Kelereng. 2. Kertas. 3. Botol plastik. 4. Tas tisu. Langkah yang pertama, kami mengambil kelereng, kemudian menekannya. Kelereng tidak mengalami perubahan. Yang kedua, kami mengambil kertas dan kami merobeknya. Terjadi perubahan bentuk yang awalnya berukuran besar dan kini menjadi potongan kecil. Kertas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, kami meremas botol plastik. Di sini botol plastik mengalami perubahan bentuk dan bisa kembali ke bentuk semula. Yang keempat, kami mengambil plastik kemudian kami menekannya. Di sini terjadi perubahan bentuk sesuai dengan yang kami inginkan. Cobaan 2. Bagaimana benda berwujud cair? Alat dan bahan. 1. Botol plastik bening. 2. Gelas transparan. 3. Wadah transparan. 4. Pewarna makanan. 5. Air. Langkah percobaan. 1. Menyiapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. 2. Menyiapkan air yang sudah diberi pewarna makanan. 3. Menuangkan air ke dalam setiap wadah. Lalu kami mengamati apakah balon tersebut mengembang. 2. Kami meniup balon kedua dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang ke-1, bagaimana benda berwujud padat, alat dan bahan. 1. Kelereng. 2. Kertas. 3. Botol plastik. 4. Plastisin. Langkah yang pertama, kami mengambil kelereng kemudian menekannya. Kelereng tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, kami mengambil kompas dan kami mengodeknya. Terjadi perubahan bentuk yang awalnya berukuran besar dan kini menjadi potongan kecil. Kertas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, kami mengaras botol plastik. Ini botol plastik mengalami perubahan bentuk dan bisa kembali ke bentuk semula. Yang keempat, kami mengambil plastisin. Kemudian kami menekannya. Di sini terjadi perubahan bentuk sesuai dengan yang kami inginkan. Baik anak-anak ya, barusan kalian sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kalian anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak, coba kalian buka LKPD di halaman terakhir dan coba dilihat kartu gambar yang telah Bapak bagikan tadi. Nah sekarang tugas kalian anak-anak mengidentifikasi mana saja benda-benda yang masuk ke dalam benda padat, cair dan gas. Nah dan jangan lupa anak-anak, nanti kalian tulis juga sifat dari benda padat, cair, dan gas. Baik, sekarang kerjakan. Nah, berdasarkan tadi hasil kalian mempresentasikan ya, itu semuanya sudah bagus ya. Kalian itu sudah bisa mempresentasikan hasil percobaan kalian di depan kelas. Kalian juga sudah mendemonstrasikan percobaan kalian anak ya. Nah, di sini anak-anak, Bapak itu memberikan aplaus ya, yang baik sekali ya kepada kalian anak ya. Kalian dari 4 kelompok ini semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu anak untuk semuanya, semua anak ya. Nah sekarang kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah pada pagi hari ini kita itu sudah melakukan eksperimen ya, yaitu tentang wujud benda atau wujud zat ya, yaitu benda padat, cair dan gas. Nah di sini kalian sudah menemukan sifat-sifat dari benda padat, cair dan gas. Nah sekarang Bapak mau tanya, kira-kira ada yang tahu sifat-sifat dari benda padat? Ya, coba Napil. Bisa diubah dengan cara tertentu. Ya, betul sekali Napil ya.
benda padat bisa dirubah dengan cara khusus. Tepuk tangan buat Napil. Nah, sekarang untuk benda cairnya, kira-kira siapa yang bisa? Ya, coba Pitu. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, Pak. Ya, betul sekali Pitu ya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sekarang untuk yang ketiga itu benda gas. Kira-kira Anda tahu sifat-sifatnya? Ya, coba Fatir. Bentuknya tidak tetap. Ya, betul sekali Fatir ya. Bahwa benda gas itu dibentuknya tidak tetap ya, karena dia itu akan mengikuti bentuk dari wadahnya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan merefleksikan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari tentang wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas ya. Kita sudah mengetahui contoh-contoh dari wujud benda, yaitu contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita juga sudah mengetahui sifat-sifat dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, sekarang anak-anak, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah ya? Nah, baik. Untuk melihat seberapa paham kalian, Bapak akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Nah, untuk itu anak-anak, jangan sampai ada yang mencontek anak-anak ya. Dikerjakan sendiri ya. Paham ya? Nah, baik. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasinya. Sudah selesai semua? Sudah ya, baik. Sekarang ketua kelas, Bapak minta tolong untuk mengumpulkan soalnya. Nah, ayo dikumpulkan. Nah, untuk hasil dari soal evaluasinya besok akan Bapak bagikan anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat anak-anak ya. Nah, untuk itu anak-anak, jangan lupa kalian belajar di rumahnya ya. Jangan lupa belajar. Dan ingat anak-anak, selalu jaga kesehatannya anak-anak ya. Bisa paham sampai sini? Bisa ya? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo ketua kelas. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Jangan lupa anak-anak, nanti pas kalian pulang, langsung pulang ke rumahnya anak-anak ya. Ingat, jangan lupa belajar di rumahnya. Terus jangan lupa jaga kesehatannya anak-anak ya. Nah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf anak-anak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.